Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersatu hati dalam doa sebelum mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga, Engkau yang mempersatukan kami pada pagi hari ini. Kami ingin membuka hati dan pikiran kami untuk bisa mengerti firman-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, membuka hati dan pikiran kami, memberi pemahaman kepada kami, dan biarlah kami boleh mendapatkan penguatan dari firman yang Engkau ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian tentu punya bermacam-macam masalah. Orang hidup itu seperti tidak jauh dari masalah. Bahkan ada yang bilang kalau tidak ada masalah berarti tidak hidup gitu ya. Saya ingin menekankan bahwa ada perbedaan gitu antara kita orang Kristen dengan orang bukan Kristen gitu ya, dalam persoalan menghadapi masalah. Di khotbah saya pada pagi hari ini berjudul dengan amanat agung menyelesaikan masalah gitu. Ya, walaupun sepertinya agak aneh, tapi mari kita melihat dulu ya, karena ini persoalan masalah ini senantiasa hadir gitu ya. Setiap saat saya mengulang kembali pada bacaan kita pada pagi hari ini, Injil Matius pasal ke-28 ayat ke-20, yang bagian B saya akan ulanginya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan macam apa saudara yang Anda rasakan gitu ya? Penyertaan seperti apa yang Anda nikmati dari Tuhan Yesus berikan gitu. Karena begini, banyak orang Kristen merasa bahwa hutang-hutang itu tidak bisa diselesaikan dengan hal-hal yang rohani gitu. Hutang adalah persoalan duniawi. Jadi dengan begitu, ketika Anda keluar dari gereja, Anda tidak bisa menyelesaikan persoalan hutang, apalagi kepada kredit bank misalnya. Anda tidak bisa kemudian bertemu dengan kolektor lalu berkata bahwa apakah dia sudah diselamatkan atau belum gitu ya, dan di satu sisi tidak membayar hutang Anda gitu. Hutang-hutangnya tetap akan ada gitu. Nah, ini yang membuat sepertinya persoalan hutang ini tidak selesai-selesai gitu ya. Gali lubang tutup lubang itu lebih cocok dengan gali lubang lalu gali lagi gitu. Karena setiap mau dibayar orang yang lain datang lagi gitu ya. Lalu uang bulanan misalnya, Anda berpersoalan dengan uang bulanan gitu ya. Uang bulanan nih banyak, begitu terima gaji kayaknya hanya istilahnya tuh hanya lewat gitu ya. Masuk rekening udah kosong lagi gitu ya. Hanya lewat uang. Bahkan ada yang beberapa itu uang bulanan definisinya berubah saudara, karena secara praktek hanya bertahan 1 minggu. Jadi uang bulanan itu adalah uang mingguan gitu ya. Kemudian ya gitu, gali lagi. Ada orang-orang juga yang bermasalah dengan jabatan misalnya. Ada yang sudah 15 tahun menjabat, lalu ganti pimpinannya tahu, loh kamu Kristen toh, mutasi saudara. Ini sepertinya yang membuat orang-orang Kristen itu seperti saya ini disertai Tuhan atau tidak gitu ya. Penyertaan Tuhan yang seperti apa ya? Karena utang saya tetap ada dan berbagai persoalan lain juga tetap ada gitu. Anak-anak semakin besar dan semakin susah diatur, itu juga persoalan yang lain gitu. Nah, tapi begini saudara, seperti para teolog memahami begitu, ayat Alkitab itu tidak bisa diterjemahkan oleh pikiran kita sendiri. Kita berpikir bahwa Tuhan seperti demikian, tapi Alkitab berkata yang lain. Maka
paling aman gitu ya menurut para teolog itu adalah mengartikan Alkitab melalui ayat yang lain gitu ya. Karena Alkitab adalah firman yang hidup dan dia yang akan menerjemahkan dirinya sendiri. Mari kita lihat untuk soal penyertaan ini, mari kita lihat kembali ke Matius yang pertama. Injil Matius yang pertama mengisahkan tentang kelahiran Yesus Kristus ya. Mari kita melihat ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini ya, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan ini. Yang berarti Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Jadi ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus adalah bukti dari penyertaan Allah kepada manusia sampai hari itu. Jadi ketika Allah berkata bahwa Ia mau menyertai manusia, Ia akan membuktikannya dan Ia sudah membuktikannya melalui kelahiran Yesus Kristus. Nah, persoalannya kemudian kita tidak mengerti kan, buat apa Tuhan Yesus lahir? Herodes pada waktu itu juga tidak mengerti, mengalami ketidakmengertian yang sama gitu, bahwa penyertaan yang daripada Allah justru dianggap Herodes sebagai ancaman, sebagai ancaman akan adanya raja yang baru. Ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan memang, tetapi yang jelas Herodes pada waktu itu tidak bisa mengerti itu ya. Nah, mengapa Yesus lahir? Sebetulnya kita ketahui bersama juga bahwa itu adalah wujud dari pembuktian Allah akan janjinya pada Kejadian 3 ayat 15. Kita kembali ya ke lebih belakang lagi. Kejadian 3 ayat 15. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa gitu ya, lalu Allah memberi janji ini. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepala. Jadi Tuhan Yesus kehadirannya sudah dinubuatkan Allah, sudah dijanjikan Allah gitu, sejak jauh-jauh hari. Itulah sebabnya penyertaan Allah, kalau kita bicara penyertaan secara rohani, ini penyertaan ini tidak pernah berakhir. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu, adalah secara rohani dia akan menyertai. Ya, karena dia tidak bisa memungkiri Allah. Dia adalah Allah, jadi dia tidak bisa memungkiri diri sendiri. Allah sudah berkata akan menyertai, maka Tuhan Yesus juga akan menyertai. Nah, kemudian soal yang tadi adalah soal duniawi. Penyertaannya secara duniawi atau tidak gitu ya. Mari kita lihat hal yang lebih praktis begitu ya. Masih di Kejadian 3 di ayat ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ada yang mulai menangkap gitu. Saya membaca dengan penekanannya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Semakin jelas ya. Yang pasti begini saudara, bahwa manusia pada waktu itu mengerti bahwa dia telanjang. Di ayat yang sebelumnya ada ya, manusia, aku telanjang. Adam berkata. Oke, Adam tahu bahwa dia telanjang, tetapi dia belum mengetahui cara menutupi ketelanjangannya itu. Dan ayat 21 berkata, Allah memberikan pakaian kepada mereka. Bahkan hal yang teknis saudara, memberi pakaian dan mengajarkannya, mengenakannya. Beberapa orang waktu dulu di Papua bilang bahwa orang-orang itu ya, ada yang sudah dikasih pakaian, lalu pertamanya senang-senang saja saudara, tapi kemudian setelah 1 bulan mereka nggak mau pakai lagi pakaian itu. Wah, mereka bilang kulit mereka jadi gatal gitu ya. Terus ditanya sama orang yang kasih, Pace, kau cuci tidak itu pakaian itu? Oh tidak Bapak, gitu ya. Anda mengerti ya. Jadi kaos diberikan
kepada orang, lalu selama 1 bulan pakaian itu tidak dicuci gitu ya. Ya wajar kalau jadi gatal-gatal gitu ya. Nah, ini kan berarti orang yang memberi itu tidak mengajarkan cara loh. Jadi ini pakaian Pak gitu ya, ini sabun cuci. Nanti kalau sudah 1 hari cuci gitu ya, pakai sabun ini gitu. Cuci di sungai, dibilas gitu ya. Ini cara pakaiannya. Jadi bersih senantiasa. Saya kira 1 bulan kemudian orang itu datang, mungkin yang ditanyakan adalah minta sabun cuci gitu ya. Bukan lalu ya mungkin minta kaos yang baru itu tambahan, tapi yang pasti dia sudah tidak bermasalah dengan pakaian gitu ya. Sudah tahu cara menggunakannya. Nah, bayangkan kalau pada waktu kita kembali lagi ke ayat 21 ini, pada waktu itu Adam tidak dikasih tahu cara mengenakan pakaiannya gitu. Dikasih saja oleh Tuhan. Ini Adam pakaian dimakan mungkin seperti itu kulit itu ya. Ya. Nah, jadi Allah bekerja saudara. Allah bekerja dalam hal yang teknis sekalipun. Kita melihat bahwa Allah bekerja untuk hal yang rohani, tapi untuk hal yang duniawi, bahkan hal-hal yang sangat teknis, Allah bekerja. Gitu. Nah, persoalannya kemudian kita merasakan penyertaan itu atau tidak. Kita mau tahu tentang penyertaan Allah ini atau tidak. Karena begini saudara, banyak orang membatasi penyertaan Allah dengan terpaku pada masalahnya. Banyak orang membatasi kuasa Allah dengan membatasi solusi masalahnya. Dan ini yang membuat kita seringkali tidak mengerti kenapa Allah kita rasakan tidak menyertai itu ya. Padahal Allah memberi kuasa yang begitu besar dalam penyertaan. Di ayat kembali ke Matius 28 tadi, di ayat yang ke-18 dimulai dari kepadaku telah berikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, kuasa macam apa yang bisa diberikan itu ya? Seberapa besar kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus begitu percaya diri untuk mendorong murid-muridnya melaksanakan amanat agung ini. Pada waktu Tuhan Yesus dikuburkan untuk menjaga agar mayatnya tidak dicuri, ini sebuah teori konspirasi berkata begitu, agar mayatnya tidak dicuri. Lalu juga ada yang berkata Tuhan Yesus bangkit sendiri pada waktu itu, kemudian menggulingkan batu dan membuat orang-orang para tentara yang menjaga itu lari ketakutan gitu. Apakah dengan kuasa yang sedemikian itu yang membuat Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia sudah diberi kuasa di bumi dan di sorga itu, kuasa yang sedemikian atau sebagaimana sih? Yang pasti saudara, pada waktu itu kita mungkin ketika ditempatkan di situ mungkin juga sama dengan Pilatus dan para imam, lalu juga ahli Farisi. Ini di pasal 27, di akhir pasal 27 Anda bisa melihat bahwa Pilatus, para imam dan orang Farisi itu tidak mengerti mengapa Yesus menubuatkan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketiga kelompok ini tidak mengerti, dan sehingga mereka juga tidak mengerti kenapa kubur itu harus dijaga dari pencurian gitu ya. Tidak ada yang mau mencuri, padahal ya, semua murid-murid Yesus ketakutan, yang jumlahnya mungkin ribuan itu ketakutan karena mereka menyangka bahwa Yesus punya kuasa untuk turun pada waktu itu ya, dari atas kayu salib. Tetapi yang terjadi adalah Yesus mati dan dikuburkan. Nah, kita melanjutkan soal Pilatus. Pilatus pada waktu itu berasumsi bahwa kalau misalnya ada orang yang
hendak mencuri mayat Yesus, artinya harus ada penjaga di situ. Nah, maka diberikanlah penjaga kepada imam dan ahli Farisi itu. Diberikan penjaga agar tidak ada orang yang mau mencuri mayat Yesus. Kemudian dimeteraikan, Alkitab menulis dimeteraikan, dikasih batu agar tidak bisa digulingkan gitu. Harus dengan beberapa orang itu digulingkan. 11 orang bisa menggulingkan, mungkin ya bisa menggulingkan. Tetapi yang terjadi kan bukan itu. Nah, yang jelas pada waktu itu baik 3 orang ini tidak mengetahui apa yang kuasa seperti bagaimana yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Nah, karena mereka tidak bisa mengetahui, jadi mereka juga tidak bisa mencegah Tuhan Yesus dari kebangkitan. Nah, padahal kebangkitan Tuhan Yesus memang tidak mungkin kita bayangkan seperti hanya untuk sekedar membuka batu gitu. Kalau mau juga mungkin ya Bukit Golgota itu hilang dengan begitu saja itu ya. Itu baru kekuatan yang bisa kita lihat gitu. Pilatus mungkin harus mengganti Bukit Golgota agar bisa diadakan lagi lah, karena Tuhan Yesus yang menghapuskan mungkin. Ya, maksud saya begini saudara, kuasa Yesus itu tidak mungkin diukur oleh logika dan pemahaman kita. Terlalu besar gitu ya kuasanya. Karena begini, pada waktu kita menjelang ajal, kita mungkin tahu bahwa kita menjelang ajal, tetapi kita tidak bisa mengatur hari kematian kita. Ketika kita tidak bisa mengatur hari kematian kita, artinya kita tidak berkuasa terhadap kematian itu. Nah, ini berbeda dengan ketika Yesus di kayu salib lalu kata, "Kuserahkan nyawaku." Tidak ada yang pernah mengambilnya. Ya, Pendeta Raymond pernah mengkhotbahkan bahwa Yesus tidak mati begitu saja, tidak karena ditusuk oleh tentara Romawi lalu dia mati. Tusukan itu hanya untuk membuktikan bahwa Yesus sudah mati. Jadi kuserahkan nyawaku itu, dan Yesus yang menentukan sendiri kematiannya, dan artinya dia berkuasa atas kematian. Dan hal yang lain di ayat yang lain, hanya dialah yang bisa turun ke dunia orang mati dan naik ya, ke surga. Dua persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang yang merasa berkuasa atas hidupnya. Dengan kekuasaan yang tidak terbatas ini, itulah yang membangkitkan Tuhan Yesus. Kuasa yang begitu besar, saudara, yang bukan saja membangkitkan, tetapi juga menciptakan dunia sejak awal sampai yang kita rasakan saat ini gitu. Kuasa yang bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan dalam 1 detik saja. Menurut proses karbon, penelitian karbon gitu, kan pohon itu ketahui usianya berdasarkan lapisan terluar. Lalu berapa lapisannya, terus dibuka. Nah, nanti kita bisa tahu nih gitu sampai berapa dalam kulitnya, berarti itu ada usia pohon tersebut sudah berapa lapisan gitu ya. Satu lapisan berarti 1 tahun, dan kalau ada 11 lapisan berarti ada 11 tahun usia pohonnya. Lalu waktu pohonnya ada puluhan lapisan berarti puluhan tahun usianya. Wah, ada ratusan gitu ya, lebar sekali pohonnya. Ratusan berarti ada usianya sudah ratusan tahun.
Nah, bayangkan kalau pohon yang sangat besar itu lalu hanya cukup dibuat oleh Allah dengan satu kali firman, ya, Kejadian 1, ya, membuat tumbuh-tumbuhan jadi semua, bukan hanya satu pohon saja saudara, tapi semua pohon. Kalau oke lah kalau misalnya pada waktu itu dunia itu belum semuanya gitu ya, tetapi dunia yang dimaksud Allah adalah seluruhnya, seluruh isi bumi ini, yang pada waktu itu memang orang Ibrani baru sampai pada Taman Eden dan sekitarnya. Keluar dari Taman Eden setelah zaman Nuh gitu ya, itu hanya sekitarnya di situ. Tapi tumbuh-tumbuhan itu kan sudah diciptakan Allah sejak semula, bukan lalu setelah keluar dari Nuh lalu baru diciptakan. Itu sudah diciptakan jauh-jauh sejak penciptaan awal gitu ya. Jadi maksudnya ketika Allah berfirman, seluruh bumi terjadi gitu ya. Ada tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman ada tumbuh-tumbuhan, seluruh bumi ada tumbuh-tumbuhan. Nah, masakan yang persoalan menggulingkan kubur batu itu, kalau perlu semuanya gitu ya terangkat gitu, berubah misalnya jadi apalah, jadi hal yang lain, itu bisa-bisa saja saudara. Kita tidak bisa membatasi kekuasaan Allah dengan hanya menggulingkan sebuah kubur batu gitu ya, dan membuat penjaga-penjaga itu kabur gitu. Itu kuasa yang begitu besar yang Allah berikan kepada Yesus Kristus ya. Kuasa yang tidak dimengerti oleh Pilatus, para imam dan orang Farisi. Nah, para murid tentu mengetahui bahwa Yesus memiliki kuasa ini gitu ya. Tetapi kalau kita melihat kembali di ayat ke-18 gitu ya, kalimat Yesus mendekati mereka itu sebetulnya adalah jawaban atas di ayat sebelumnya. Ketika mereka melihat dia, mari kita baca bersama ya. Jadi Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Karena keraguan di antara beberapa orang, maka Yesus menghampiri mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa, itu ya. Alurnya seperti demikian. Tetapi kita ingin melihat kenapa ada orang ragu-ragu. Ada banyak orang hari ini, bahkan sekalipun orang Kristen bahkan itu masih meragukan kuasa dari Yesus Kristus, menyertai berkuasa tapi kuasanya diragukan. Kita lihat bagaimana pada waktu itu murid-murid Yesus juga melakukan mengalami keraguan itu. Mari kita buka di Injil Lukas. Lukas ayat yang ke-24, ayat yang ke-33. Ini tentang perjalanan gitu ya, sepulang dari perjalanan dua orang ke Emmaus. Lalu bangunlah mereka, maksudnya dua orang yang berjalan ke Emmaus, dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Ya, jadi ada dua orang yang ke Emmaus itu adalah murid, karena di ayat sebelumnya juga dituliskan bahwa mereka ini adalah murid. Tapi mereka ini dua orang ke Emmaus itu bukan ke-11 murid Yesus gitu. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Nah, pada waktu itu ketika orang mengikuti Yesus dan mengetahui bahwa Yesus sudah mati, tidak mungkin ada orang-orang lain yang menemani ke-11 murid Yesus kecuali orang-orang sesama orang percaya gitu ya. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Orang-orang yang percaya bahwa kesembuhan-kesembuhan yang diberikan Yesus itu kesembuhan ilahi, bukan kesembuhan dari kuasa yang lain. Nah, mereka bersama-sama, artinya mereka juga
murid gitu ya. Jadi sudah ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus dan teman-teman gitu ya, yang disebut teman-teman uh, teman-teman 11 murid Yesus. Oke, lalu di ayat ke-35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Nah, kemudian saya singkat, dari peristiwa ini, dari kejadian ini, momen pertemuan ini, 2 orang dengan 11 murid Yesus, tidak ada peristiwa lain yang menunjukkan bahwa kisah ini berakhir gitu ya. Karena kisah ini akan berakhir dengan kenaikan Tuhan Yesus. Di ayat 36 misalnya, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata gitu ya, damai sejahtera bagi kamu. Dan kemudian kita menyambungkan kembali ke amanat agung yang di pasal 28, Matius 28 ayat 8-20. Maksudnya, jadi setelah pertemuan dengan 2 orang, lalu juga ada teman-teman dari ke-11 rasul, kemudian mereka bersama-sama pergi ke Galilea. Kalau di Injil Lukas dituliskan bahwa mereka bersama-sama dengan Yesus gitu, mengantar ke sana. Tetapi yang saya ingin tegaskan bahwa orang-orang yang dimaksud di ayat 17 adalah yang dimaksud dari ayat-ayat 28, Matius 28 ayat 17 adalah bukan dari 11 murid Yesus, tetapi orang-orang lain yang belum mengalami perjumpaan-perjumpaan langsung dengan Yesus. Bahkan 11 murid pun sebenarnya dikritik Tuhan Yesus karena mereka tidak kunjung percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan ketika Yesus akan naik ke surga, bukan hanya 11 orang yang menyaksikan peristiwa ajaib itu, tetapi juga orang-orang lain, termasuk 2 orang yang dari Emmaus itu. Ini sebuah penafsiran, tetapi ini menguatkan saudara bahwa pertanyaan kita yang tadi soal mengapa orang bisa tidak percaya kuasa Yesus, itu karena mereka tidak mengalami perjumpaan secara langsung gitu, dengan Yesus Kristus. Maka di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, ketika Yesus tidak mendekati mereka, mereka tidak mungkin mengalami perjumpaan langsung gitu ya. Jadi secara singkat kita bisa mengambil kesimpulan, murid-murid sudah mengalami perjumpaan langsung, sehingga mereka percaya bahwa apa yang atau seseorang yang ada di hadapan mereka adalah Yesus Kristus gitu ya. Nah, orang-orang yang mengalami kuasa Yesus Kristus akan menyatakan bahwa Yesus Kristus punya kuasa itu. Tetapi orang yang belum mengalami secara langsung, tidak mungkin mereka berkata bahwa mereka sudah memiliki kuasa Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa ketika kita tidak merasakan kuasa Yesus, kita tidak mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus Kristus. Nah, bagaimana persoalan ini? Gitu ya, karena banyak orang Kristen juga berdoa, bahkan berpuasa untuk melunasi hutang-hutang gitu ya, menyelesaikan kebutuhan bulanan, lalu juga untuk mengatasi sakit penyakit di tubuhnya. Orang berdoa, berpuasa, bersujud, berlutut sampai demikian hebat. Tapi kuasa itu seperti tidak dirasakan gitu ya. Ada yang berpikir bahwa saya mau kalau Tuhan benar-benar berkuasa,
kembalikan dong dia Tuhan gitu ya. Ini persoalan jodoh yang bisa menjangkiti anak-anak muda gitu ya. Ya ada apa meme gitu ya, Tuhan kalau dia tulisannya soal itu ya, soal jodoh-jodoh itu, Tuhan kalau memang dia jodohku, dekatkanlah, tetapi kalau dia bukan jodohku, jauhkanlah darinya gitu ya. Ya itu memang saudara, itu yang jelas kuasa Yesus seperti tidak terjadi dalam kehidupan kita gitu. Nah, saya ingin mengajak kita kembali melihat ayat yang ke selanjutnya tuh, atau ayat 19 dari Amanat Agung ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah itu tadi sudah ya. Nah saudara, kita tidak mungkin kita tidak menyatakan dengan benar kebutuhan kita kepada Tuhan Yesus gitu ya. Pada ayat yang lain soal mencari kerajaan Allah di Matius 6 ayat 33, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menyatakan sebelum kita mendapatkan segala sesuatu, yang harus kita lakukan adalah mencari kerajaan Allah. Jadi bukan kepada kita diberikan segala sesuatu, kemudian dengan itu kita mencari kerajaan Allah, bukan dengan banyak uang lalu kita bisa datang ke gereja untuk mempersembahkan banyak perpuluhan persembahan dan lain sebagainya, tapi datang dulu ke gereja, lakukan yang kita bisa, lalu semuanya akan ditambahkan. Kita lihat peristiwa janda di Sarfat, 1 Raja-Raja 17 tuh. Di 1 Raja-Raja 17 pada waktu itu Elia bertemu dengan seorang janda yang punya 1 orang anak, dan janda itu mengalami kesulitan keuangan gitu. Tapi apa yang diperintahkan Elia kepada janda itu ya? Elia tidak memerintahkan untuk agar janda itu menjual rumahnya dan tanahnya gitu ya, karena sudah tidak, karena janda itu bahkan tidak punya segala sesuatu itu. Mari kita lihat ayat 13 di ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 13 ya. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya, ini terlihat ya korelasinya antara Matius 6 ayat 33 dengan 1 Raja-Raja 17 ayat 13 gitu. Dahulu apa yang Allah inginkan, kemudian akan ditambahkan sistem pada ayat-ayat selanjutnya dari 1 Raja 17 ayat 14 sampai 16 adalah bukti bahwa janda di Sarfat kemudian tidak mengalami lagi kekurangan. Anaknya dicukupi, hidupnya dia dicukupi, dan mereka punya banyak makan gitu ya, mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ini sebuah penyertaan yang sangat jelas, saudara. Jadi ketika kita mau diberkati, mau disertai, berikan dulu kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Jangan kamu khawatir, dan buatlah ini ya,
menarik ini, membuat roti bundar kecil gitu. Hanya roti bundar kecil dikasih untuk Elia, lalu tempayan dan buli-buli tidak pernah habis. Coba Anda bayangkan ketika Anda di rumah, buli-buli dan tempayan semuanya mengeluarkan minyak dan tidak pernah habis diambil untuk makanan gitu. Hanya karena janda ini mementingkan Elia terlebih dahulu. Jadi sebetulnya saudara-saudara, ketika kita memerlukan berbagai berkat, memerlukan berbagai berkat jasmani tentunya, membutuhkan keuangan yang diperbarui, kesehatan, semua itu adalah berkat yang sebenarnya harus kita berikan ketika atau sesudah kita mengutamakan Tuhan. Maka kalau melihat dari Matius 28 gitu, kembali lagi kita lihat susunannya. Yesus mendekati mereka gitu, menjelaskan bahwa Yesus punya kuasa. Lalu ayat 19, karena itu pergilah gitu. Ayat 20, ajarlah. Nah, baru di ayat 20 akhir ditulis, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika kita mau memuridkan orang lain, ketika kita mau menjadikan diri kita sebagai saksi Kristus yang hidup, ayat-ayat ini baru berlaku, saudara. Terutama di penyertaan itu ya. Kuasa yang menyertai, yang sudah diberikan Allah Bapa kepada Yesus Kristus, itu akan digenapi ketika kita mau mengikuti perintah Yesus. Sedikit apapun yang Anda bisa lakukan, lakukanlah itu. Karena sedikit sekalipun bagi Tuhan adalah berharga. Dan dari Sarfat membuktikan itu di hadapan Elisa, roti bundar kecil jadi tempayan dan buli-buli yang tidak pernah habis itu. Jadi jangan batasi kuasa Allah saat Allah mau membantu masalah kita gitu. Tapi lakukan saja, bagian kita lakukan saja. Persepuluhan hanya bisa 2.000, ya sudah lakukan saja gitu. Yang penting jangan ditunda, gitu. Karena nanti Allah juga menunda gitu berkat. Dan sebagai penutup, saya kira kita bisa mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus Kristus dalam masalah kita masing-masing. Tetapi yang terutama, biarlah keberhasilan dari setiap masalah itu adalah untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Haleluya. Amin.